Cek, 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 cek. Tes, tes, tes. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di forum hari ini. Cuma 15 menit aja. Sangat simpel, 15 menit aja setiap hari. Mudah-mudahan saya bisa menjawab curhatannya teman-teman. Kalau nggak bisa ya mohon dimaafkan. Dan in case, teman-teman lupa, ini malam ke-27. Jangan sampai teman-teman cuma panen rupiah aja. Usahakan panen pahala juga ya. Insya Allah, mudah-mudahan. Yuk, udah ada yang ngacung, Mas Ahmad Zaki, gimana? Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya dua hal nih Kang. Hmm, Soal panen raya yang pertama. Apakah panen raya masih berlaku ketika ini sih saya alhamdulillah cukup merasakan gitu ya panen raya itu. Tapi seminggu belakangan ini kalau soal kirim-kirim yang apa namanya pakai ekspedisi hmm, turunnya drastis super 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 drastis lah. Tapi yang gosen, SMD ataupun instan justru meningkat, Kang. hmm. Apakah itu normal di saat panen raya? Dan apa uh, soal panen raya tersebut yang mungkin kaitannya sama kelas Akang Hmm. sama patternnya atau enggak? Itu yang pertama. Yang kedua, alhamdulillah Kang. Dulu saya sempat tanya soal apa namanya jual dead stock yang mungkin saya produksi gagal itulah. Oh ya, Alhamdulillah, alhamdulillah ikutan keluar juga gitu ya. Dengan habis. cara yang Kang Gani saranin sebenarnya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Itu ya sedikit-sedikit saya berdoanya cepat habis lah rak itu. Agak keramat soalnya kerak itu. Jual juga raknya sekalian. Wah, itu kalau udah habis mah saya jual sekalian raknya itu, Kang. Masya Allah, makasih Kang. Alhamdulillah. Soal itu, eh, saya udah lama gak nyalain instan ya, tapi ya secara teori iya dong. Wajar, wajar banget karena orang takut gak nyampe. Saya juga sekarang takut-takut nih mau beli online nih. Ada yang gak butuh-butuh amat sih. Pengen beli keyboard. Nanti aja deh, takut. Ya wajar sih itu pattern yang wajar banget kalau kurir biasa turun sedangkan instan naik, wajar wajar banget Mas Ahmad Zaki. Itu paling jawaban saya. Ya, buat yang jawaban pertama, Kang, kalau mau beli keyboard jangan yang sampai ganggu kita ya, Kang. Banyak yang petok, petok, petok. Justru enak loh justru pakai yang gitu. Ya nggak apa-apa, tapi jangan direkam, Kang. Tapi bener, eh kayaknya, kayaknya mungkin ini keberuntungan saya gitu ya. Saya kan ngambil juga kan barangnya dari kakak gitu ya. Mereka biasanya kirimnya cuman overseas gitu atau ya antar kota gitu ya. Tapi ternyata saya yang tinggal di Jabodetabek lah, Hmm. instan dan gosen itu beberapa hari ini peaknya naik banget tuh Kang. Alhamdulillah. Karena ketakutan hal tersebut kali ya. Ya benar, Dan paling asik dan emang jualan produk FOMO. Itu kan FOMO iya juga. dan Asik. saya kebetulan oh gini baru pertama kali di Kang, maaf ya. Mhm. Oh gini gitu ya rasanya gitu. Mereka stop, tapi ada peak lainnya dari mungkin instan tadi itu, mungkin antar kota dan lain-lain. Mhm. Itu aja paling. Makasih Kang. Ya, ya, sama-sama. Selamat, berarti selamat merasakan. Enak teman-teman jual produk FOMO tuh asik banget. Itu kan hitungannya FOMO ya, orang aduh sadar nih aku belum beli baju lebaran, belum beli mau kena lebaran. Langsung cari yang filter langsung instan, wilayahnya mungkin yang di Jabodetabek, langsung kirim, boro-boro mikir harga teman-teman yang kayak gitu. Asik. Dan itu berlaku juga bukan hanya di instan sebetulnya, produk-produk FOMO. Biasanya yang FOMO cepat itu adalah FOMO cepat. FOMO yang saya sukai adalah untuk anak. Misal kayak sekolah lagi apa misalkan kain ihram mau ada manasik haji. Oh, wah,
Banyak tuh orang tua yang baru sadar, udah H-3 baru sadar, bahkan H-1 baru sadar. Oh iya besok kan kaji anak nggak punya ininya, wah itu FOMO langsung boro-boro mikirin harga. Nah wilayah-wilayah itu teman-teman yang saya mainin memang karena jadi nggak perang harga seru. Makanya saya yang ngedropshipnya yang gitu-gitu aja, yang FOMO-FOMO dan kadar FOMO-nya memang beda-beda ya. Kalau FOMO yang asik banget ya kayak Lebaran, Agustusan tuh asik banget FOMO-nya. Jual berapa juga laku. Sip, lanjut. Apalagi? Ada lagi teman-teman? Saya hitung sampai 3. Kalau nggak ada, kita lanjut ke mencari panen raya pahala. 1, Aduh, 2. saya dulu kalau gitu Kang. Oh gimana? Ayo, Mas Ahmad lagi. Ini kayaknya relate sama sindikat dropshipping kayaknya. Gimana? Makin tertarik ini. Alhamdulillah. Maaf Kang, karena saya kan pertama kali ya eh, di momen ini gitu ya, Masya Allah. Jadi yang angkat tangan lagi nih, mohon maaf. Nggak apa-apa, Pak. Masih ada waktu. Eh, jadi sindikat dropship itu bukan cuman momennya. Ini kan saya ngerasainnya saat ini itu Lebaran yang saya sudah tahu sebenarnya. Jujur aja, saya sudah tahu. Karena kan saya jualannya memang ya bagiannya. Sesuai niche-nya ya. Hmm. Hmm. Nah, bisnis yang lain itu ada ilmu juga nggak di sana? Nah, kan ada banyak gitu dalam setahun minimal gitu ya. Kita bicara dalam setahun. Dapat ilmunya juga, apa itu cuman one time atau lifetime? Sindikat dropship-nya ya, jadi sebenarnya aslinya tadinya sindikat dropship itu bonus ikutan bootcamp ternak toko. Itu tuh partnership teman-teman. Jadi kita tuh rombongan ngedropship. Kalau rombongan, supplier juga jadi, oh iya ini si Gani sama Sony punya portofolio nih, bisa ngeluarin segini, jadinya ngasih harga lebih murah. Itu lebih ke partnership sih sebetulnya, bukan kelas sindikat dropship itu. Aslinya kayak gitu, tapi makin sini banyak orang yang tertarik join sindikat dropship-nya. Jadi makanya itu lifetime Mas Zaki dan gak hanya Lebaran, kayak nanti Ya. habis ini ada back to school, terus Hmm? ada back to school jujur aja belum ada suppliernya nih, tapi karena sekarang alhamdulillah ada portofolio Lebaran ini saya bisa kasih lihat, nih aku ada segini nih, ada si ini ngeluarin segini segini segini, oh mungkin jadi suppliernya, oh iya benar juga, jadi ada bargain, jadi kita bareng-bareng, itu sih semangatnya Mas Betul. Zaki. Cuman ya mohon maaf, kudu bayar dulu karena ngelola kayak gitu bukan hal mudah, teman-teman. Betul. Saya Itu setuju dan banget. penyamaan yang salah satu yang utama lagi penyamaan skill dulu. Kalau skillnya sama Hmm. semua jadinya asik gitu. Jadi satu Oke. frekuensi. Itu Mas Ahmad Paham. lagi. Terima kasih, Kang. Ini Siap, kayaknya jadi saya tanya ada banyak nih yang tanya, Kang. Maaf ya, Kang. siap nggak apa-apa. Kan sekaligus promo saya juga. Oke. Dan itu nanti buka lagi selalu akhir April ya. Akhir Maret atau awal April. Kalau yang mau nanti tunggu kabar selanjutnya. Yuk Mas Fadil, lanjut yuk. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Mau nanya tentang ini sih, apa namanya, yang kemarin tentang finance. Berarti kan Kang Gani makanya yang cash basis kan? Ya, betul. Yang cash basis. Nah berarti buat ngelihat apa sih namanya, laporan marketplace-nya itu narik data, maksudnya manual atau cuma lihat dari dashboard big seller? Dashboard Big Seller. Saya pakai dashboard Big Seller. Oh berarti nggak narik data manual lagi ya di ekspor gitu ya? Enggak, saya udah nggak melakukan itu. Yang diekspor saya cuma mutasi rekening bank karena cash basis tadi. Jadi ada dua, hati-hati, ada laporan keuangan, ada laporan-laporan lainnya. Eh, Laporan bisnis lah bisa dibilang. Laporan bisnis ya tentu saya pakai yang terkirim hari ini ya, alias accrual aslinya. Tapi kalau laporan keuangan yang bakunya, yang saya jadikan acuan dari tahun ke tahun itu saya pakai cash basis. Jadi itu dua benda berbeda, Mas Fadil. Berarti kalau yang tadi yang pertama itu cuma pure dari big seller doang kan? Ya, saya full big seller sekarang. Berarti walaupun dari harga supplier nih beda-beda nih, misal pembelian pertama lebih murah, kedua beda. Berarti ini ya tetap rata-ratanya, tetap pakai rata-rata ya? Eh Kalau saya nggak pakai rata-rata, saya pakai overestimate. Misalkan naik harga nih, ya udah dinaikin aja semuanya sama saya. Jadi barang-barang yang orderan-orderan bulan lalu yang HPP-nya HPP sebelum naik kehitung
ini kehitung yang udah naik. Kalau saya ya, Mas Fadil. Bagusnya Berarti rata-rata memang. berarti importnya manual ya? Import biayanya gitu ya? Biaya HPP-nya gitu? Oh iya, manual dong. Oh, manual lagi di Dasarnya input. manual. Oh, di input lagi berarti ya? Betul, betul. Sebenarnya kalau nggak di input, harusnya kayak input otomatis kan kelihatan laporan keuangan keuntungannya kan? Harus di-input. Kalau nggak di-input, dia ngambil data dari mana? Bukan dari harga HPP yang di input di gudang. Oh iya, dari situ. Itu kan input manual. Enggak, maksudnya sebelum kita impor harusnya udah ke input otomatis kan? Kalau lihat laporan keuangan keuntungan di big seller. Oh iya, dia mengurangi otomatis. Makanya input HPP-nya sekali aja. Kalau nggak ada naik-naik ya. Nggak ada Nah, perubahan tapi di HPP. punya saya kok kenapa nggak ke input ya di laporan keuntungannya? Jadi tetap nol gitu loh. Padahal di inventory ada harga modal ini goceng misal. Harusnya kan dipotong goceng nih. Tetap nol. Itu kemungkinan besar gara-gara baru input HPP-nya. Jadi pesanan yang misalkan hari ini nih input 5.000, pesanan kemarin sampai sebelumnya yang belum diinput 5.000 itu nggak kekurangi 5.000, Mas Fadil. Oh, tapi kalau di input udah lama Harusnya kekurangin. harusnya berkurang ya. Oh, berarti Harusnya nanya orang. berkurang. Soalnya kendalanya di situ sih impor dulu lagi satu-satu setiap hari gitu ya. Kenapa Nggak tiap hari? Sekali aja cukup. soalnya nggak kekurang otomatis ininya apa sih Kayaknya ada salah HPP. setting sih itu. Kayaknya ada salah setting. Kan ada dua tuh, ada harga modal sama harga referensi. Yang di setting harga modal kan ya? Salah satu di antara itu. Kalau saya pakai harga referensi. Oh, Jadi oke. harga modal juga harusnya bisa. Kalau ternyata Mas Fadil tidak terkurangi, coba tanya orang big seller. Kemungkinan itu teknik sih, kayaknya salah input apa gitu. Kayaknya ada settingan yang belum dicentang atau apa. Mungkin. Oke. Shopee Ads-nya nyambung juga ya? Shopee nyambung big seller. Oh, nyambung. Oke. Udah gitu aja sih. Kasih Kang. Siap, sama-sama. Yuk lanjut, Mas Gudang 3 bersaudara. Ya, assalamualaikum Kang. Selamat malam. Waalaikumsalam. Malam. Iya Kang. Aku mau tanya perihal naik harga sih Kang. Nah, saya kan ada rencana habis hari raya itu naikin harga. Berhubung yang kemarin itu admin naik, saya belum naik harga gitu kan. Nah, tapi harganya agak jomplang Kang. Bukan naik sih, lebih ke ganti harga sih kayaknya. Iya. Misalnya misal ke 43.000 ke 66.000 misal. Atau 85.000 ke 105 apa 102 gitulah. Oke. Itu teknikalnya enggak sih Kang untuk naikin harga atau cuek aja langsung naik jomplang gitu. Oke, kita bicara worst case-nya ya. Stoknya banyak nggak, Mas Gudang? Untuk stok ready terus sih Kang, insya Allah. Nggak, saat ini stoknya sebelum naikin harga lagi banyak nggak? Ada sih, banyak juga sih Kang. Wah, kalau banyak hati-hati tuh, karena kan worst case-nya jadi nggak laku ya. Ada resiko gitu ya Kang? Ya tentu dong, karena ya fitnya di market ya katakanlah tadi 45.000, kalau tiba-tiba 66.000 kita bisa kalah saing banget. Kalau ternyata stoknya dikit, langsung aja menurut saya. Kalau ternyata nggak laku ya kan stoknya tinggal dikit. Ada kok barang-barang yang nggak main di wilayah perang harga, teman-teman. Ada, percaya sama saya. Oh, tadi juga udah saya sampaikan ya, yang FOMO gitu kita nggak main di perang harga. Jadi kalau saran saya buat Mas Gudang, karena stoknya masih banyak, mending naikinnya pelan-pelan. Karena nanti kalau nggak keluar repot. Atau ya udah naikin aja langsung, ternyata hancur banget ya terpaksa turunin lagi atau di flash selling. Untuk rate naikin harga bertahap menurut jenengan berapa Kang? Atau rate 2.000-an per bulan atau per minggu gitu? Ada technical gitunya enggak Kang? Kalau case-nya sekarang lagi mau libur lebaran ya, saran saya cobain sebelum lebaran ini naik dulu, nanti pantau. Kalau jatuh banget nggak usah naikin lagi, sebulan lah, mungkin sebulan. Kalau jatuh banget ya nggak usah naikin lagi atau turunin. Kalau ternyata masih oke nih, masih keluarnya masih lumayan, ya naikin lagi sebulan. Kalau saran saya sih, Mas Gudang, karena stoknya banyak tadi, hati-hati. Iya itu Kang.
Ya, Oke? oke. Ya, terima kasih Kang. Ya, sama-sama. Oke, sip. Thank you, teman-teman. Sampai jumpa besok lagi, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.